saya menjelaskan organ-organ apa saja yang berada dalam sistem pernafasan atau respirasi ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan pengertian proses respirasi. Jadi, respirasi atau pernafasan adalah peristiwa menghirup udara yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Penghisapan udara ini disebut respirasi dan penghembusan disebutnya ekspirasi. Baik, kita langsung masuk pada organ yang pertama. Organ yang pertama yaitu hidung. Hidung ini merupakan saluran udara yang pertama yang mempunyai dua lubang kafum nasi yang dipisahkan oleh sekat hidung yaitu septum nasi. Nah, di dalam hidung ini terdapat bulu-bulu halus yang berguna untuk menyaring udara, debu, dan kotoran-kotoran yang masuk ke dalam lubang hidung. Lalu saya juga akan membahas tentang apa saja bagian-bagian di hidung. Nah, bagian luar dinding terdiri dari kulit, lalu yang kedua lapisan tengah terdiri dari otot-otot dan juga tulang rawan. Dan yang ketiga, lapisan dalam terdiri dari selaput lendir yang berlipat-lipat berjumlah 3 buah, yakni inferior yaitu karang hidung bagian bawah, media karang hidung bagian tengah, dan superior karang hidung bagian atas. Lalu terakhir, saya akan membahas apa saja fungsi dari hidung. Nah, fungsi dari hidung yang pertama yaitu bekerja sebagai saluran udara pernafasan. Yang kedua, sebagai penyaring udara pernafasan yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung. Yang ketiga, dapat menghangatkan udara pernafasan oleh mukosa. Faring ini merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung, dan mulut sebelah depan ruas tulang leher. Struktur faring ini terdiri dari lapisan mukosa, lapisan fibrosa, lapisan muskular atau otot. Bagian-bagian faring yang lain sebagainya, yang pertama yaitu nasofaring. Nasofaring ini merupakan bagian faring yang letaknya berada pada bagian belakang rongga hidung. Nasofaring hanya dapat dilalui udara. Ukuran lebar dan panjang nasofaring ini berkisar antara 2 sampai 4 cm. Lalu ada juga fungsi dari faring. Yang pertama yaitu berperan dalam sistem pernafasan, sistem pencernaan, juga dalam proses berbicara atau bersuara. Yang kedua, sebagai penyalur makanan dari mulut ke tenggorokan. Yang ketiga, sebagai penyaring atau pengatur tekanan, juga bisa mengatur kelembapan udara yang masuk ke dalam tubuh. Yang terakhir, mengatur tekanan udara antara lingkungan dengan telinga dan lingkungan luar dengan tubuh. Baik, kita masuk pada organ yang keempat yaitu pangkal tenggorokan atau laring. Jadi laring ini merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan suara, terletak di depan bagian faring sampai ketinggian vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Jadi laring ini terdiri dari 4 tulang rawan, yaitu yang pertama kartilago tiroid 1 buah di depan jakun sangat jelas terlihat pada pria. Yang kedua kartilago arytenoid 2 buah yang berbentuk beker. Yang ketiga kartilago cricoid 1 buah yang berbentuk cincin. Dan yang terakhir kartilago epiglotis 1 buah. Laring ini juga dilapisi oleh selaput lendir, kecuali pita suara dan bagian epiglotis yang dilapisi oleh sel epitelium berlapis. Proses pembentukan suara merupakan hasil kerjasama antara rongga mulut, rongga hidung, laring, dan bibir. Baik, kita masuk pada organ yang keempat yaitu trakea atau batang tenggorokan. Trakea ini adalah organ bagian dari sistem pernafasan berbentuk pipa tabung dengan panjang 10-16 cm. Trakea berbentuk panjang yang tersusun dari 20 tulang rawan yang berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Trakea terletak bersampingan dengan esofagus setelah laring dan sebelum bronkus. Trakea berfungsi untuk menyalurkan udara yang masuk ke bronkus dan alveolus serta menyaring debu dan kotoran yang ada di dalam udara.
Struktur dari trakea juga, trakea ini tersusun seperti yang tadi sudah dibilang bahwa 16-20 tulang rawan. Hilain berbentuk C. Bagian dari tulang rawan atau C ini terletak di bagian posterior, yaitu bagian yang bersebelahan dengan esofagus. Bagian dalam tulang rawan terdapat lamina propria yang berisi jaringan ikat dan otot. Baik, kita lanjut pada organ yang kelima, yaitu bronkus atau cabang tenggorokan. Jadi bronkus ini merupakan lanjutan dari trakea. Bronkus memiliki struktur sama seperti trakea dan dilapisi oleh sejenis sel yang sama dengan trakea dan berjalan ke bawah ke arah tampuk paru. Jadi sebelum saya memperkenalkan fungsi dari bronkus ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan struktur dari bronkus. Jadi bronkus ini, panjang bronkus di paru-paru kanan itu sekitar 2,5 cm. Lebih pendek dari bronkus di paru-paru kiri yang berukuran 5 cm. Bronkus kanan memiliki 3 cabang karena paru-paru kanan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu atau 3 lobus. Sedangkan bronkus kiri ini hanya memiliki 2 cabang karena hanya ada 2 lobus di paru-paru kiri. Lalu fungsi dari bronkus adalah, yang paling utama adalah sebagai saluran keluar masuknya udara dari tenggorokan ke paru-paru. Karena fungsinya tersebut, bronkus ini memiliki struktur yang menyerupai pipa. Selain sebagai saluran udara, bronkus juga memiliki fungsi lain yang penting untuk sistem pernafasan. Saat bernafas, udara yang dihirup melalui hidung atau mulut akan masuk ke laring, yaitu saluran yang menghubungkan tenggorokan dengan sistem pernafasan di dalam tubuh. Selanjutnya kita berada pada bronkiolus. Nah, bronkiolus ini adalah bronkus segmental yang bercabang-cabang menjadi bronkiolus. Bronkiolus ini mengandung kelenjar submukosa yang memproduksi lendir yang membentuk selimut tidak terputus untuk melapisi bagian dalam jalan nafas. Struktur dari bronkiolus adalah ketika udara dihirup, udara akan masuk trakea lalu bronkus utama. Nah, bronkus utama ini terbagi menjadi 2 yang selanjutnya membelah sebelum menjadi bronkiolus. Ketika bronkiolus ini semakin menyebar secara harafiah seperti cabang pohon, setiap bronkiolus diselimuti alveolus. Disinilah terjadi transfer oksigen dan karbon dioksida ke darah. Ada 3 jenis bronkiolus yang semakin mengecil. Di antaranya yang pertama, bronkiolus lobular. Nah, yakni lobus yang berukuran lebih besar. Yang kedua, bronkiolus terminalis, yakni ujung yang berperan dalam transfer. Dan yang terakhir, bronkiolus respiratoris, yakni bronkiolus yang berperan mengarahkan udara ke alveoli. Lalu ada juga fungsi dari bronkiolus ini. Nah, fungsi dari bronkiolus ini yaitu berperan penting dalam pengontrolan banyak atau sedikitnya udara yang akan disalurkan melalui paru-paru. Nah, sehingga jumlah udara yang diperlukan tubuh akan disesuaikan dengan jumlah udara yang dimasukkan ke dalam tubuh. Dengan begitu, sistem pencernaan manusia seimbang. Alveoli ini merupakan tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida yang terdapat sekitar 300 juta yang jika bersatu membentuk satu lembar akan seluas 70 meter persegi. Lalu alveoli ini juga terbagi atas 3 tipe. Nah, tipe yang pertama adalah sel epitel yang membentuk dinding alveoli. Tipe yang kedua adalah sel yang aktif secara metabolik dan mensekresikan surfaktan atau suatu fosfolit yang melapisi permukaan dalam dan mencegah alveolar agar tidak kolaps. Lalu yang tipe ketiga adalah makrofag yang merupakan sel-sel fagotosis dan bekerja sebagai mekanisme pertahanan. Adapun fungsi dari alveoli ini. Nah, alveoli ini mengambil oksigen yang masuk saat Anda menghirupnya dan melepas produk limbah atau karbon dioksida saat Anda menghembuskannya.
organ yang terakhir, yaitu pulmo atau paru-paru. Nah, paru-paru ini merupakan organ yang elastis berbentuk kerucut terletak dalam rongga dada atau toraks. Kedua paru dipisahkan oleh mediastinum sentral yang berisi jantung dan beberapa pembuluh darah besar. Adapun juga fungsi dari paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru mengambil oksigen dari udara yang dihirup kemudian masuk ke aliran darah dan didistribusikan ke seluruh bagian sel. Nah, ketika sel bekerja, maka dihasilkan gas buangan berupa karbon dioksida dilepaskan melalui aliran darah. Organ paru-paru terlibat dalam sintesis, penyimpanan, transformasi, dan degradasi zat. Sekian Ibu dan teman-teman atas penjelasan saya mengenai anatomi fisiologi sistem pernafasan. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan di dalam video. Terima kasih, dadah!